Baik, sahabat pendengar dimanapun Anda berada dan saudara, kami dapat melaporkan bahwa pada kesempatan hari ini di edisi 27 Juni 2024, saya Jerry Lende kembali lagi bersama dengan Anda melalui informasi-informasi aktual yang kami hadirkan. Dan pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk mengkonfirmasi terkait tentang program pemerintah daerah di kantor Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat, dan saya sudah hadir di depan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat, Bapak Titus Liurai, yang akan menyampaikan terkait tentang RPJPD 20 tahunan, program 20 tahunan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Jerry. Pak Titus, terkait tentang RPJPD pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat nih dalam program 20 tahunan ke depan nih, ini seperti apa gambarannya yang bisa dipahami oleh masyarakat Sumba Barat ini sehingga kemudian diikuti rangkaian program yang berlangsung di pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Barat dari Bapelitbangda. Ya, baik, terima kasih. Ya, sebelumnya saya harus sampaikan dulu latar belakang kenapa perlu dokumen perencanaan 20 tahunan. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun ini adalah tahun politik, ya, dan konsekuensi logis dari tahun politik ini adalah berubahnya dokumen perencanaan. Nah, kalau kita bicara dokumen perencanaan itu kan ada 20 tahunan, 5 tahunan, dan tahunan. Nah, karena proses pilkada berarti kita harus menyusun dokumen perencanaan 5 tahunan yang baru, RPJMD, karena sesuai aturan RPJMD disusun berdasarkan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. Nah, tetapi untuk menyusun dokumen 5 tahunan itu dasarnya adalah dokumen perencanaan 20 tahunan. Kebetulan kita punya dokumen perencanaan 20 tahunan 2005-2025 sudah berakhir. Sehingga mau tidak mau yang harus kita lakukan duluan adalah menyusun dokumen perencanaan 20 tahunan 2025 dan 2045 yang akan menjadi rujukan untuk para calon bupati, wakil bupati menyusun visi misi untuk 5 tahun ke depan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kita sudah menyusun dokumen 20 tahunan itu sesuai tahapan sebagaimana diarahkan oleh undang-undang yang berlaku. Dan saat ini dokumen ini sudah masuk di DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme DPRD. Nah, secara garis besar dapat saya sampaikan bahwa dokumen perencanaan 20 tahunan yang telah kita susun itu tidak jauh berbeda dan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan nasional punya, RPJP nasional dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga visi kita RPJP di Kabupaten Sumba Barat tahun 2025-2045 adalah mewujudkan Sumba Barat yang maju, berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan, atau yang kita singkat Madola. Ya, Madola itu istilah Sumba, Loli, yang artinya sebuah tindakan yang penuh perhitungan, cermat, efektif, dan efisien. Ya, artinya bahwa untuk mewujudkan mimpi 20 tahun ke depan Sumba Barat yang maju, berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan, itu memang diperlukan sebuah hitungan yang cermat, tidak terburu-buru, efektif, dan efisien, sehingga apa yang diharapkan 20 tahun itu bisa tercapai. Dan memang ini cukup berat. Kenapa cukup berat? Karena periode 2025 sampai 2045, terutama di periode 2030-an ke atas, kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Memang di tempat lain bonus demografi itu merupakan sebuah kekuatan, tapi di Sumba Barat dia tidak hanya kekuatan tapi sebuah tantangan. Kenapa? Namanya bonus demografi itu adalah usia yang produktif lebih tinggi dari yang non produktif. Kalau usia produktif itu dimanfaatkan baik-baik untuk pembangunan, itu menjadi kekuatan. Tapi kalau misalnya usia produktif itu tidak
dimanfaatkan dengan baik, justru itu menjadi hambatan dan menjadi tantangan pembangunan. Sehingga memang di dalam dokumen ini memberikan arah yang jelas bagaimana kondisi sumber daya manusia kita yang harus kita persiapkan untuk menghadapi visi nasional itu Indonesia Emas di tahun 2045. Dan untuk menjawab ini, di dalam dokumen ini sudah dijabarkan ada 8 misi, 17 sasaran dan 45 indikator. Nah, supaya mengingat ini angka kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dengan berbagai indikator yang menjadi alat ukur untuk nanti menguji dokumen ini. Nah, dokumen RPJP sekarang sudah ada di meja DPRD untuk segera disidangkan mulai minggu depan yang akhirnya nanti ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan, kami akan melakukan sosialisasi kepada para calon bupati, wakil bupati yang akan bertarung di pilkada tahun ini, sehingga mereka menyusun visi misi, tidak boleh keluar dari RPJPD yang telah ditetapkan, seperti itu. Nah, RPJPD ini juga kami melihat beberapa dokumen selain tadi RPJP nasional, RPJP provinsi NTT. Nah, kita juga di 4 Bapeda di daratan Sumba bekerja sama dengan Bapenas itu telah menghasilkan master plan percepatan pembangunan Pulau Sumba yang sudah dibagi klaster-klasternya. Sumba Timur itu fokus di pengembangan peternakan, Sumba Barat di food estate, Sumba Tengah di food estate, Sumba Barat di pengembangan pariwisata dan pertanian yang mendukung pariwisata, kemudian Sumba Barat Daya juga di pariwisata dan pertanian yang mendukung pariwisata. Kemudian arah kebijakan di dokumen master plan ini juga ada 4 arah kebijakan. Yang pertama, Sumba Mandiri Pangan, yang kedua Sumba Mandiri Energi, dan yang ketiga Sumba Surga yang Tersembunyi, dan yang keempat Sumba Berdaya. Sehingga tentu ini gayung bersambut dengan apa yang telah menjadi arah kebijakan RPJP nasional maupun RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, untuk sementara itu dulu ya. Baik Pak Titus, terkait tentang RPJP daerah ini cukup cukup memberikan suatu gambaran kepada publik bagaimana pemerintah daerah menyusun lalu merancang program-program yang skala prioritas di tingkat Kabupaten Sumba Barat ini, lalu kemudian itu menjadi acuan kepada pemimpin dan pemimpin ke pemimpin selama 20 tahun ke depan untuk penyusunan visi dan misi selama memangku jabatan sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat dalam 5 tahun ke depan ya Pak Titus. Dan pendengar, itu tadi informasi terkait tentang postur RPJPD Kabupaten Sumba Barat dan seperti apa gambaran-gambaran untuk pembangunan ke depannya itu tadi sudah digambarkan oleh Pak Titus selaku Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerenemon pamit dari hadapan Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.